Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam kelas 9 semester 2. Lalu, materi apa saja yang akan kita pelajari ini? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu pengertian seni dan kebudayaan Islam Nusantara. Yang kedua, seni budaya lokal sebagai tradisi Islam. Yang ketiga, tradisi Islam Nusantara. Yang keempat, kesenian dan adat Nusantara. Yang kelima, apresiasi terhadap tradisi Nusantara. Lalu yang pertama yaitu pengertian seni dan kebudayaan Islam Nusantara. Seni adalah penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menikmati kehidupan. Oleh karena itu, bentuk kesenian dapat muncul melalui benda-benda yang digunakan sehari-hari, serta dapat pula melalui benda-benda khusus yang hanya digunakan untuk kepentingan tertentu seperti ritual atau upacara. Yang kedua yaitu pengertian budaya lokal. Budaya lokal adalah budaya asli suatu kelompok masyarakat tertentu menurut J.W. Ajawalia. Budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Misalnya budaya masyarakat pedalaman Sunda atau Baduy, budaya nyangkut di Panjalu Ciamis, budaya Seren Taun di Cidadas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu seni budaya lokal sebagai tradisi Islam. Masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam ada yang sudah menganut agama Hindu dan Buddha maupun menganut kepercayaan adat setempat. Para mubaligh berpendapat bahwa agar bisa diterima oleh masyarakat setempat, Islam harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya terjadi proses akulturasi atau percampuran budaya. Proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam. Lalu yang selanjutnya yaitu tradisi Islam Nusantara. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sebelum Islam datang, masyarakat Islam sudah mengenal berbagai kepercayaan. Kepercayaan masyarakat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Dengan demikian, tradisi Islam merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan adat yang ada di Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara merupakan metode dakwah yang dilakukan para ulama saat itu. Para ulama tidak menghapus secara total adat yang sudah berlangsung di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam adat tersebut, dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima. Yang selanjutnya yaitu kesenian dan adat Nusantara. Banyak kesenian dan adat yang berkembang di Nusantara bernapaskan Islam. Semua itu dalam rangkaian dakwah Islam yang dilakukan pada masa itu, antara lain diantaranya yang pertama ada wayang, lalu qasidah, haudrah dan sholawat kepada Nabi Muhammad, sekaten, takbiran, memulutan, tabut atau tabuid, seni tradisi genjring, kesenian singkiran, dan sholawat Jawi, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya apresiasi terhadap tradisi Nusantara. Seni dan budaya yang bernuansa Islam tersebut adalah hasil para tokoh dakwah di masa lalu yang kreatif, di mana para tokoh dakwah mencari akal bagaimana caranya supaya masyarakat yang sebelumnya masih kuat memegang adat dan upaya sebelumnya beralih ke agama Islam tanpa menyinggung perasaan adat budaya sebelumnya yaitu Hindu Buddha. Kita perlu menghargai dan melestarikan seni budaya adat yang bernuansa Islam, sepanjang tidak membawa dampak negatif bagi akidah keislaman dan tidak mengakibatkan syirik dan penyimpangan dari ajaran Islam. Seni budaya dan tradisi di Nusantara di atas masih dipakai sampai pada saat sekarang ini, seperti daerah-daerah pedesaan. Namun, semuanya ini sudah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.